Bagi-bagi jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto belum selesai. Setelah heboh soal sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dapat jatah dari rezim, kini ramai tentang Rivian Fajarsyah atau Ivan Seventeen yang jadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Alih-alih mendukung, sejumlah artis malah mencibir dipilihnya Ivan untuk mengurus perusahaan plat merah itu. Sebagai vokalis band, Ivan dinilai minim ilmu dan pengalaman di dunia perfilman. Luna Maya, Kevin Yulio, Ibnu Jamil, Chico Jericho, Adis Tijara, dan pesohor lainnya tampak terkejut dengan keputusan tersebut. Kevin Yulio, pemain sinetron dan film, meninggalkan komentar ini di unggahan akun Bigal Paid. Jelaskan padaku isi hatimu, seberapa besar kau yakin jadi direktur? Gimana sih? Seorang warganet menulis komentar berupa saran untuk menjadikan Joko Anwar sebagai Menteri Agama karena dia sudah pernah membuat film tentang siksa kubur. Komentar lainnya ada yang menunggu Uya Kuya diangkat jadi Menteri Perikanan dan Kuyautan. Kuyautan. Keheranan warganet termasuk sejumlah artis atas ditunjuknya Ivan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara bukan tanpa alasan. Selama berkarya di jalur keartisan, pria kelahiran Yogyakarta pada 16 Maret 1983 ini lebih dikenal sebagai vokalis Seventeen, grup musik yang mengibarkan namanya di belantika musik tanah air. Hingga hengkang dari Seventeen pada 2020, Ivan tidak mempunyai jejak mendalam di dunia sinema. Adapun perjalanan hidupnya di luar musik adalah berpolitik. Ia pernah menjadi calon anggota DPR RI dari Gerindra pada 2014 dan 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, tak pernah lolos. Kini nama Ivan Seventeen tengah menjadi sorotan usai dikabarkan jadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara hingga memantik kegaduhan. Juru bicara Kementerian BUMN Putri Viola mengatakan selain piawai bernyanyi, Ivan juga punya pengalaman sebagai produser. Untuk itu, ia meminta publik memberikan kesempatan kepada Ivan menjadi Direktur Utama di BUMN yang namanya melambung lantaran si unyil itu. Putri berharap di tangan Ivan yang terbilang masih muda, perusahaan produksi film negara bisa menggeliat. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan membuat heboh setelah mengangkat sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia menjadi pengurus Operational Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use NetSync 2030. Volu NetSync 2030 merupakan kondisi yang ingin dicapai lewat aksi mitigasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan ketika tingkat serapan telah melebihi tingkat emisi pada 2030. Kegeraman publik itu terjadi lantaran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menunjuk sejumlah kader PSI untuk mengurus program tersebut. Ada 11 kader PSI yang dikabarkan menjadi pengurus OMO Volu NetSync 2030 dengan beragam jabatan, mulai dari staf kesekretariatan bidang sampai Dewan Penasehat Ahli. Sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli yang merupakan Sekretaris Jenderal DPP PSI menjadi penanggung jawab pengarah OMO Volu dengan gaji 50 juta rupiah per bulan. Adapun gaji staf kesekretariatan bidang sebesar 8 juta rupiah, anggota 20 juta rupiah, dan gaji Dewan Penasehat Ahli 25 juta rupiah per bulan. Pengangkatan Ivan Seventeen menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara dan belasan kader PSI yang jadi pengurus Volu NetSync 2030 menambah daftar panjang bagi-bagi jabatan di rezim Prabowo Subianto. Sebelumnya juga ada Deddy Corbuzier yang dapat jatah staf khusus Menteri Pertahanan, Raffi Ahmad, Yovie Widianto, dan Raline Shah yang diangkat sebagai staf khusus bidang kemitraan global dan edukasi digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Setelah bagi-bagi jabatan menteri kepada para pendukungnya, Prabowo Subianto mengamankan sejumlah kader Gerindra dengan memberi mereka posisi empuk di BUMN. Misalnya ada Simon Aloysius Mantiri yang jadi Direktur Utama Pertamina,
Lalu Muhammad Iriawan, Komisaris Utama Pertamina. Fauzi Badillah, Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Siti Nurizka Putrijaya, Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Dan Felicitas Talulembang, Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia. Sosok lainnya masih ada 6. Ada Burhanuddin Abdullah, Komisaris Utama PLN. Fuad Bawazir, Komisaris Utama PT Mineral Industri Indonesia, dan Grace Natali yang diberi jatah di PT Mineral Industri Indonesia sebagai komisaris. Kegaraman publik tidak berhenti di sana, lantaran banyak pembantu Prabowo Subianto yang rangkap jabatan seperti yang terjadi di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Lembaga yang berperan dalam mengelola aset negara itu diantaranya dijalankan oleh Rosan Rusyani sebagai Kepala Badan Pelaksana plus Menteri Investasi, Erick Thohir, Ketua Dewan Pengawas plus Menteri BUMN, Sri Mulyani Indrawati, Anggota Dewan Pengawas plus Menteri Keuangan, dan Doni Oskaria, Wakil Menteri BUMN yang rangkap jabatan sebagai Holding Operasional Danantara. Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ditegaskan Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Namun, titah regulasi itu dianggap angin lalu, sama seperti dalam kasus TNI aktif yang memangku jabatan sipil. Kendati dalam Undang-Undang TNI sudah ditegaskan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Tapi, faktanya tidak begitu. Faktanya, Majen TNI Novi Helmi Prasetya dilantik menjadi Direktur Utama Perum Bulog. Laksamana TNI Muhammad Ali jadi Komisaris Utama PT PAL Indonesia. Majen TNI Irham Waroihan menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Dan Majen TNI Mariono jadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Adapun Letkol Teddy Indrawijaya yang menjabat Sekretaris Kabinet aman dari larangan Undang-Undang TNI. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengubah aturan yang menyatakan bahwa posisi Sekretaris Kabinet berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Alih-alih menerima alasan itu, sejumlah warganet tambah dibuat berang. Untuk menyelamatkan seorang tentara aktif bernama Teddy Wijaya, Prabowo menerbitkan peraturan Presiden agar Teddy bisa menjabat Sekretaris Kabinet.